Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Hello smart students, it's time to English class with me, Mr. Wahyudin. It's always great to be here with you all. For today's lesson, I'm going to start the class by saying my greeting to all fellow teachers who are watching right now and accompanying their students. And also, I hope all the students who are watching right now are healthy, happy, and blessed. Well, smart students, it's been a while since I had class in Smart School. That's why I'm so excited today to be here with you all. And I hope the learning process for today will be run with no obstacle and we will have fun with English. Well, smart students, I'm going to start the class by asking you a very simple question. The question is, what kind of occupation that you are looking for in the future? Apa kira-kira pekerjaan yang di masa depan anak-anakku rencanakan? Atau yang anak-anakku impikan semua? There must be a lot of options for sure. Mungkin ada yang mau menjadi policeman, atau mungkin teacher. Yang sebelah kanan bawah di situ kelihatannya seorang pekerja kantoran, officer or employee. Atau bahkan ada yang ingin menjadi seorang nurse atau perawat. Atau pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini lagi trending, umpamanya YouTuber ataupun orang-orang yang bergerak di dunia digital. Tentu saja, there are many options, there are many occupations that you are going to be in the future. So, if you want to get better job in future, you need a lot of things to be the candidate of the jobs. Paling tidak, Bapak di sini punya 4 hal yang semestinya anak-anakku semua miliki ketika ingin mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Yang pertama, qualification. Qualification di sini artinya adalah standar pendidikan atau latar belakang pendidikan yang anak-anda atau anak-anakku semua miliki. Semakin bagus latar belakang pendidikannya, mestinya sih pekerjaannya juga lebih bagus atau kemungkinan untuk menjadi seorang pekerja yang bagus di masa depan akan lebih besar. Another one is good attitude. Tentu saja semua orang ingin bekerja dengan orang-orang yang memiliki sikap yang baik, sikap yang mampu untuk bekerja dalam tim. Yang ketiga adalah experience, pengalaman. The more experienced you are, the bigger opportunity to get better job. And the last one, skill, keterampilan atau mungkin skills. Beberapa keterampilan tentu akan
lebih memudahkan anak-anakku semua ketika ingin mendapatkan pekerjaan di masa depan. Well, kenapa Bapak mengawali kelas hari ini dengan membahas tentang pekerjaan? Karena hari ini we are going to discuss, or I'm going to explain about application letter. It is a material for 11 grade student in the first semester. Surat lamaran pekerjaan. Untuk pertama, atau di bagian pertama, kita atau kalian memperhatikan beberapa kata-kata atau vocabulary related to application letter. Di sini ada vacant, ini merupakan adjektif, artinya adalah lowong. Nah, tentu saja bisa dihubungkan dengan konteks materi kita hari ini, pekerjaan yang lowong umpamanya. Kemudian, vacancy. Vacancy itu adalah kata benda, lowongan pekerjaan. So, vacant itu lowong, vacancy lowongan pekerjaan. Atau pekerjaan yang lowong. Kemudian, employee, mempekerjakan. Selanjutnya, employee, pekerja atau karyawan. Employer, means in bahasa orang yang mempekerjakan. Majikan, katakanlah begitu. Next, references, referensi, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia, hal-hal latar belakang yang telah dilalui, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, pengalaman pekerjaan yang telah dilalui sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah verb phrase, apply for a job, melamar pekerjaan. Selanjutnya, applicant. When I am explaining the material, kalau anak-anakku mendapatkan kata applicant, itu berarti orang yang melamar pekerjaan. Job seeker, biasa juga diartikan begitu. Orang yang mencari pekerjaan. Job hunter, kadang-kadang juga ada yang mengatakan pemburu pekerjaan. The next one is application letter. Non-press, ini adalah yang kita bahas sekarang, surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, accomplishment. Accomplishment itu berisi prestasi, pencapaian-pencapaian yang telah seorang aplikan dapatkan sebelum melamar pekerjaan yang baru. The next one, advertisement atau iklan. Nah, biasanya kita melamar pekerjaan atau nantinya in the future, when you are going to apply for a job, you get the information from the advertisement. Biasanya dari iklan. Nowadays, sekarang bisa melalui sosial media atau bahkan bisa langsung dari kantor yang membuka lowongan pekerjaan atau yang ada vacancy-nya. Kemudian yang terakhir, the last one is achievement. Achievement di sini adalah prestasi. What you have had before applying a job. Apa yang telah kamu dapatkan? Apa yang telah kamu capai? Of course, it has to be revealed in your application letter. It has to be stated in your application letter. Mestinya harus dicantumkan ya, supaya nanti perusahaan tempat kalian melamar pekerjaan bukan merekomendasikan sih, lebih ke mempertimbangkan kamu untuk masuk atau menjadi pekerjanya, menjadi employee-nya. Well, smart students, itu bagian awal, hal-hal kata-kata atau vocabulary related to our discussion for today's English class. Well, let's have a look. The learning objectives, the goals that we are going to achieve, dan anak-anakku mestinya atau diharapkan dapatkan at the end of this lesson. There are 3 learning objectives for today. The first one, you are expected to be able to understand social function of application letter. Harapannya sih anak-anakku semua di akhir pembelajaran ini bisa memahami fungsi mengapa kita membuat surat lamaran pekerjaan. The second one, students are able to identify structure of application letter. Jadi di sini mudah-mudahan Bapak harap dan kita semua berharap setelah pembelajaran ini anak-anakku bisa mengidentifikasi apa-apa saja struktur bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. And the last one, you are expected to be able to identify language features of application letter.
apa-apa saja kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Well, smart students, let's start our discussion by understanding the definition of application letter. Sebuah surat lamaran pekerjaan adalah surat yang Ananda tuliskan atau seseorang aplikan tuliskan, jangan lupa tadi aplikan berarti orang yang ingin melamar pekerjaan, kepada perusahaan atau organisasi when you are applying for a job, di mana sang aplikan atau si pelamar pekerjaan ingin melamar pekerjaan. A letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. Well, itu definisinya. Next, there are three at least social functions of application letter. Ada 3. Yang pertama, as a written proof when applying for a job. Sebagai bukti tertulis bahwa Ananda atau siapapun yang ingin melamar pekerjaan betul-betul ingin bekerja di bidang yang dilamar itu. Karena terbukti dengan membuat surat lamaran adalah bukti bahwa dia berniat untuk melamar pekerjaan di posisi yang lowong atau di posisi yang dibutuhkan. The second one, as a means of communication. Of course, surat lamaran pekerjaan berisi informasi yang akan dikomunikasikan oleh applicant kepada employer. Hal-hal yang ingin diberitahukan, hal-hal yang ingin disampaikan oleh pelamar kepada orang yang ingin mempekerjakannya. And the last one, as a consideration for employee. Sebagai pertimbangan bagi si pelamar, bagi calon karyawan itu. Dengan surat lamaran yang strukturnya bagus, yang jelas, dan informasinya rinci, maka bisa dipertimbangkan untuk kemudian nanti menjadi kandidat yang diterima di pekerjaan tersebut. Well, smart students, those are 3 social functions of application letter. Next, I'm going to show you the structure of application letter. Ada beberapa bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. The first one, applicant's address. Secara harafiah kalau diartikan ya alamat dari si pengirim surat. In this case, alamat dari si orang yang melamar pekerjaan. The second one, date. Of course, tanggalnya, tanggal suratnya. Commonly supposed to be a letter, harus mencantumkan tanggal dibuatnya surat tersebut. Yang ketiga adalah employer's address. Alamat si majikan, alamat orang yang akan mempekerjakannya nanti, alamat kantornya. Oke, dalam hal ini kantor yang ditempati untuk melamar pekerjaan. Oke, selanjutnya opening paragraph. Paragraf pembuka. Nanti I'm going to elaborate apa-apa saja dari isi dari opening paragraph. Kita bahas dulu anak-anakku semua yang sedang menonton apa-apa bagian-bagiannya. Selanjutnya ada body of the letter, isi dari surat, inti dari surat. Kemudian closing paragraph, paragraf penutup. Kemudian closing, penutup, dan signature, tanda tangan. Those are the structure or those are parts of application letter yang menjadi struktur yang menjadikan sebuah surat lamaran pekerjaan itu dianggap sesuai dengan standar sehingga in order to make the applicant will be success dalam melamar pekerjaan. Well, smart students, let's focus on the first language feature. Apa-apa saja dari struktur-struktur tadi, dari bagian-bagian surat tadi, apa-apa saja isi dari applicant's address. Ada 4 paling tidak, di bagian applicant address, di bagian alamat si pelamar,
ada tentu saja nama si pelamar, your name, your address, alamat si pelamar, your telephone number, nomor telepon si pelamar, your email address. Ya, tentu saja nowadays email address sedikit kadang-kadang lebih penting untuk diketahui daripada alamat rumah itu sendiri. Tapi tentu saja alamat rumah dan alamat email semuanya harus dicantumkan di bagian mana? Di bagian applicant's address. Di bagian alamat si pelamar. Next, kita pindah ke date, tanggal. Di sini ada dua jenis penulisan tanggal in formal letter. Jangan lupa anak-anakku semua, application letter is a kind of formal letter. So, when you are writing the date, harus diperhatikan betul, harus dipastikan penulisannya sesuai dengan kaidah yang seharusnya. So, in this case, there are two styles to write that in application letter. Yang pertama, stylenya atau gaya British, di mana di sini penanggalannya dalam bentuk ordinal number, ditulis duluan, setelah itu bulan dan tahunnya. Jangan lupa ada koma between the month and the year. And seperti tanggal 24, like today's, 24th. Ya, jangan lupa dia harus dalam bentuk ordinal number. Dalam bentuk angka yang bertingkat. While for American style, dalam bentuk atau dalam gaya Amerika biasanya justru bulannya yang ditulis duluan, diikuti oleh tanggalnya atau penanggalannya, koma, dan kemudian tahun. Okay, there must be something to be discuss here, bahwasanya even if the TH atau tanggal 24 itu tidak ditulis dalam bentuk ordinal number, but dalam penyebutannya tetap harus dispronounce atau harus disebutkan dalam bentuk ordinal number. Jadi untuk American style, untuk contoh yang Bapak sedang tampilkan sekarang, it has to be said August 24th, 2023 or 2023. So, sekali lagi, walaupun bentuk penanggalannya tidak dalam bentuk ordinal number, tapi dalam penyebutannya harus dalam bentuk ordinal number. Oke, anak-anakku semua, mudah-mudahan sampai pada bagian ini, anak-anakku masih sedang mengikuti dan masih fokus untuk melihat apa-apa saja unsur kebahasaan dari application letter. Next, kita pindah ke bagian employer's address. So, you have to bear in your mind employer and employee. Jangan sampai tertukar. Employee berarti karyawan, employer orang yang mempekerjakan, atau tadi istilah Bapak majikannya. Dalam bagian employer's address ada 4 hal yang have to be stated. The first one is employer's name. Kalau diketahui, sometimes in advertisement of vacancy, dalam iklan lowongan pekerjaan, kadang-kadang sudah dicantumkan nama orang yang akan dikirimi surat, yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab ketika kita mengirimkan surat. Jadi kalau memang sudah diketahui siapa orang yang dituju, biasanya bagian human resources-nya atau the head of human resources department, kepala bagian personalianya biasanya, maka kita harus menuliskan namanya. Yang kedua, job title. Jabatan si penanggung jawab yang dikirimi surat. Apa nama jabatannya? Apa nama pekerjaannya? Seperti tadi yang Bapak contohkan, let's say the head of human resources department, kepala bagian personalia, contohnya itu. Yang ketiga adalah company's name. Of course, if the company is stated in the advertisement of the vacancy, you supposed to write down in your letter the company's name. And the last one, the company's address. Sekali lagi, kalau perusahaan
alamat perusahaannya tertera di iklan lowongan pekerjaan tersebut. Well, smart students, let's move on the salutation. Di bagian salam pembuka ada dua hal di sini yang bisa digunakan. Yang pertama, dear sir, or kalau seorang wanita, dear madam. Atau bisa langsung dear Mr. siapa, or dear Mrs. siapa. Kalau sekali lagi diketahui orang yang ditujukan, diketahui employer-nya. Langsung kita pindah ke opening paragraph. Paragraf pembuka. Contohnya di sini, I would like to apply for the vacant position. Tadi di bagian awal vacant. Vacant means kosong, posisi kosong of tour guides. Nah, jadi saya ingin melamar pekerjaan, saya ingin masuk di lowongan pekerjaan tour guide sebagai guide di sebuah kegiatan tour. Dalam hal ini iklannya membutuhkan seorang guide dalam melaksanakan kegiatan di kantor tersebut. As advertised, sebagaimana yang diiklankan di Asia Job Hunter website on July 26, 2022. Ternyata di sini iklannya dimuat di sebuah website Asian Job Hunter. Nah, itu contoh opening paragraph. So di bagian sini bisa disimpulkan, bisa anak-anakku semua simpulkan bahwa di bagian opening paragraph kita mengajukan, kita mengekspresikan niat kita untuk melamar di posisi apa dan diinformasikan bahwa posisi itu, informasi itu saya dapatkan dari mana. Bahkan di sini lebih detail pada tanggal berapa dalam sebuah website. Well, let's move on. The next part of language feature of application letter, body of the letter. Di sini bagian inti suratnya. Di sini kita bisa sama-sama membaca. My working experience at Lucky Star Garment Manufacturing Limited improve my leadership skill, communication skill, and ability to work in a team environment. Di bagian body surat, di bagian inti surat, di sini seharusnya seorang aplikan mulai menjelaskan pengalaman pekerjaannya. Mulai memberitahukan, jangan lupa social function-nya tadi menginformasikan. The applicant tries to inform the work experiences that she or he has, and then skill-skill, keterampilan-keterampilan yang dia miliki dalam bidang pekerjaan yang pernah dia geluti sebelumnya. Kita baca kalimat berikutnya, I have fluent spoken and written English. Di sini dia menginformasikan, ya dalam tanda kutip ya, dia memamerkan kemampuannya bahwa dia mampu berbicara dalam bahasa Inggris, lisan dan tulisan. Ya, sebuah surat lamaran pekerjaan bisa juga anak-anakku simpulkan bahwa surat ini adalah surat bagaimana kita menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. And of course, it has to be proved by a certificate, maybe by the preferences yang pernah kita dapatkan dalam bentuk tertulis. Lanjut, I also have fluent spoken and written Mandarin. Untuk aplikan yang satu ini kayaknya memiliki skill yang banyak. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Mandarin. And therefore work in mainland China. Dia pernah bekerja atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Tiongkok atau perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cina. Di sini juga di bagian body, currently I'm studying BA in management at the Hong Kong
Polytechnic University. Kebetulan sang aplikan atau si aplikan ini masih menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan di salah satu universitas di Hong Kong dan graduating in 2005. Oke, bisa dilihat di sini anak-anakku semua yang sedang menonton bahwa pada bagian ini untuk contoh surat yang Bapak berikan ini, di sini paling tidak dia menjelaskan skillnya, menjelaskan pengalaman kerjanya, kualifikasinya, tadi di awal, latar belakang pendidikannya, dan hal-hal yang menjadi kelebihan dari si aplikan. Itu adalah bagian dari body of the letter. Next, kita pindah ke closing paragraph. Contohnya di sini, I would be more than glad to be present if you wish to meet me in person for an efficient interview. Nah, di bagian closing ini menunjukkan kesediaannya. Harapan si aplikan kalau memungkinkan bisa diundang untuk melakukan interview. Biasanya sih dalam alur melamar pekerjaan, biasanya kita mengirimkan dokumen kita. Dalam hal ini salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian selanjutnya biasanya jika dokumen itu dianggap qualified untuk menjadi kandidat to get the position, to be hired in that position, biasanya akan diundang untuk interview. Makanya di bagian closing sini sang aplikan menyinggung tentang kesiapannya dan harapan besarnya. Bahkan dia katakan di situ more than glad, lebih dari senang, akan sangat gembira sekali jika dia diundang untuk interview. Oke. And also di sini di bagian terakhir dari kalimat terakhir sini, I can be reached by phone as well as email. Dia bahkan memberitahukan kesediaannya untuk dihubungi jika ingin diinterview baik secara via telepon maupun email. That's why seorang aplikan harus mencantumkan the email should be attached in the application letter. Harus ada emailnya di situ dengan harapan in order to be called or to be informed for the next step. Dengan harapan dia bisa dihubungi untuk step selanjutnya. Dalam hal ini step interview. So, untuk closing paragraph berisi harapan, keinginan, harapan besarnya jika nanti bisa dipanggil untuk tahap selanjutnya, tahap interview, dan menjelaskan di sini dituliskan, dijabarkan kesediaannya untuk ditelepon atau mungkin dikirimi informasi melalui email. Well, smart students, kita pindah ke the last part of language feature of application letter. Ada bagian closing namanya. Well, kalau kita menyimak, kalau kita memperhatikan contoh-contoh application letter yang beredar di internet atau mungkin yang ada di buku paket kalian, biasanya ada dua bagian closing yang sering digunakan. Yang pertama adalah yours sincerely dan yours faithfully. Apa bedanya? Kalau penerima, the recipient, diketahui siapa dalam hal ini employer-nya, orang yang ditujukan itu diketahui orangnya, maka digunakan kalimat penutup yours sincerely. While the other hand, kalau tidak diketahui, di situ biasanya hanya ditujukan kepada salah satu departemen di perusahaan yang ingin dilamar, maka dalam bagian closing, di bagian closing itu it's better to use expression yours faithfully. Jadi itu bedanya dari dua bagian closing yang Bapak tampilkan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, bagian signature, of course, tanda tangan. Biasanya ada tanda tangan dan kemudian nama orang yang bertanda tangan. Kemudian di bagian ini juga, walaupun tidak tercantum di contoh surat tadi, ada bagian enclosement atau lampiran-lampiran yang diberikan, karena tadi Bapak bahasakan dokumen yang dikirimkan tidak hanya application letternya, tapi juga diharapkan ada resume atau dalam bahasa Indonesia resume. Resume ini adalah
catatan-catatan tentang hal-hal yang menjadi kelebihan dari si pelamar yang mungkin tidak bisa secara rinci dijabarkan di surat lamaran pekerjaannya. Kemudian identity card biasanya kalau di Indonesia menggunakan KTP si pelamar dan recent photo, foto terakhir, foto terkini dari si pelamar. And then biasanya juga kadang-kadang kita harus latar merah, latar biru dan seterusnya. 3x4 ada ditentukan ukurannya. Well, smart students, those are the language features of application letter. Dan sekali lagi, saya ingin merefresh kembali ingatan anak-anakku tentang kata-kata yang dekat hubungannya dengan materi kita hari ini tentang application letter. Yang pertama adalah attach atau enclose, itu melampirkan. Attachment, lampiran. Resume, daftar riwayat hidup. Pencapaian-pencapaiannya, latar belakang pendidikannya, dan seterusnya. Driving license, ya, SIM, atau surat izin mengemudi. Mungkin ini bagi si pelamar yang posisi yang dilamar adalah driver. Kemudian education, pendidikan, proficient, ahli atau fasih, mungkin dalam menggunakan sesuatu atau berbahasa. Requirement artinya persyaratan. Identity card, KTP. Fresh graduate, baru lulus. Salary, gaji, mungkin di bagian interview nanti akan disinggung tentang gaji. In English, it's called salary. Under pressure, di bawah tekanan. Ini kadang-kadang juga ada kata-kata atau frase seperti ini digunakan ketika seseorang merasa mampu bekerja di bawah tekanan. Oke, under pressure. Kemudian tadi, vacant, lowong. Ada tadi satu yang mirip, vacancy, lowongan pekerjaan. Satu kata sifat, satu kata benda. Recent photograph, foto terbaru. Skill atau skills, kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan. Dan apply, melamar. In this case, melamar pekerjaan. Well, smart students, it's time to have like exercise, pilihan ganda. So hopefully there are some schools are watching right now and bisa memberikan respon terhadap pertanyaan pertama yang Bapak berikan ini. Di sini ada sebuah surat lamaran pekerjaan dan pertanyaannya, what is the job title? Oke, mungkin apakah ada nun jauh di sana seseorang atau beberapa orang siswa yang bisa merespon, menjawab pertanyaan ini. Di sini pertanyaannya, what is the job title? Apa jabatannya? So, job title in this case, it goes to the employers, orang yang mempekerjakan. Jadi jangan lupa ada dua pihak di sini, pihak yang melamar, applicant, pihak yang menawarkan pekerjaan. Ya, saya melihat dari SMA. Oh ya, bahkan ada tadi yang merespon mau jadi apa ya. Ini dari SMA 25 Bone, kelas 12 IPA. Berapa ini menjawab personal manager ya. I think the answer is textually stated in the letter. Jadi jelas di sini terlihat bahwa ini dia job title-nya. And then the question is, what is the job title? Of course, bukan konsultan, bukan operation manager, bukan human resources, tapi
ya personal manager. Jadi sekali lagi anak-anakku semua, ini adalah jabatan dari employer-nya, orang yang akan mempekerjakannya nanti. Dalam hal ini Mr. William Chen. Oke, well, good. Saya kira jawabannya betul dari SMA 25 Bone. Dan mungkin ada yang lain lagi tadi. Next, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Masih pilihan ganda. The following frase, frase Dear Mr. Gilhooly, from the passage on the right, function as sebagai apa fungsi dari frase tersebut? Apakah berfungsi sebagai salutation? Ini tadi penjelasannya berhubungan dengan language features. I mean structure. Maksud Bapak adalah struktur suratnya. Apakah itu bagian salutation, bagian introduction, bagian signature, bagian body of the letter, atau closing? Apakah kira-kira berfungsi apakah kira-kira dari frase tersebut? Adakah di sana yang merespon? Kita lihat lagi. Well, SMA Negeri 2 Wajo menjawab salutation. Oke, kita coba review kembali ya, anak-anakku semua, untuk mengecek apakah betul frase ini adalah salutation. Well, Bapak kembali. Oke. Salutation ya, sapaan kepada si orang yang mempekerjakan. Well, betul, SMA 2 Wajo, if I'm not mistaken, menjawab salutation. Right, correct. Good response. Jawabannya benar. Selanjutnya, mudah-mudahan masih mengikuti. Okay, the second paragraph from the passage on the right function as a paragraf kedua. Oke, anak-anakku semua harus fokus ke paragraf ini. Paragraf kedua ini berfungsi sebagai, masih saja menanyakan tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Apakah salutation? Sepertinya tidak. Tentu saja salutation bagian ini. Apakah introduction? Apakah signature? Apakah body? Atau bagian closing? Ya, sekilas tadi di bagian akhir closing itu yang ada kata yours faithfully, yours sincerely. Ya, tentu saja itu bukan ya. Kita punya apakah B, C, atau D? Is there any response? Adakah jawaban di sana? Well, saya kira atau menurut saya sih anak-anakku bisa dengan mudah menebak bahwa bagian itu adalah bagian body dari surat. Tadi Bapak jelaskan di bagian ini si aplikan akan menjelaskan panjang lebar tentang apa yang keunggulan yang dia miliki, apa yang pernah pengalaman experience, job experience that she or he had before. Jadi ya, itu adalah bagian body dari surat lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya. Oke, what is the function of the text? Ya, ini merujuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Untuk apa teks ini? Untuk apa surat lamaran pekerjaan ini dibuat? Ya, dalam bahasa Indonesia ya untuk melamar pekerjaan. Dan dari kelima option itu yang bermakna untuk melamar pekerjaan, apalagi tadi kita memiliki vocabulary drill, ada apply, melamar, to apply a job. So the answer for this question will be B atau B. Apa gunanya surat lamaran pekerjaan? Untuk melamar pekerjaan. Well, kita pindah
ke pertanyaan terakhir for today's English class. Where is the vacancy advertised? Di mana vacancy, lowongan pekerjaan ini advertised, diiklankan. Oke. Ini perlu sedikit fokus anak-anakku. Kita harus melihat tadi Bapak sudah jabarkan di awal that informasi tentang lowongan pekerjaan itu biasanya dipaparkan oleh si pelamar di bagian awal di mana dia mendapatkan informasinya. So we have to focus on bagian 3 baris ini. I'm writing to apply for programmer position advertised in the Times Union. Saya menulis surat lamaran ini untuk melamar pekerjaan di Times Union. So, Times Union itu apakah newspaper, apakah magazine, website, Twitter, news. So, as your information, Times Union itu adalah salah satu surat kabar besar. Jadi jawabannya adalah newspaper. Untuk pertanyaan terakhir ini, newspaper jawabannya. Well, smart students, I think that's all our English class for today. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.